Ya Rabbi bil Mustafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adama taufiq wal hidayah wal ri'ayah wassalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis salam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Masyaallah hadirin Bapak Saudara jamaah Majelis Taklim Muslimat Hadirin yang berbahagia, kita ucapkan syukur alhamdulillah malam hari ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, sehingga kita sama-sama bisa kumpul di majlis ini dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita pelajari malam hari ini Allah beri kita kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam hari ini di mana kaitan dengan sikap dan perilaku manusia. Perbuatan ataupun amal yang kita kerjakan itu akan memiliki konsekuensi. Kalau di dunia, kalau amal baik diberikan pahala, kalau amal jahat akan mendapatkan dosa dan siksa. Oleh karena itu, ketika kita berbuat, bekerja, beramal, maka yang pertama didasari mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya pada ayat ini, ayyukum ahsanu amalan, ahsanu aqlan, wa awwa'u an ma'arimillah fi ta'atillah, fa inna likulli minal qalbi wal ghaliba amalan mahsusun bihi. Kaitannya adalah sesungguhnya di antara kita, ayyukum ahsanu amalan, siapa yang lebih baik perbuatannya, ay ahsanu aqlan, orang yang paling bagus akalnya, wa awra'u, dan orang yang paling warok, an ma'alimillah, dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah, wa asra'u fi ta'atillah, dan orang yang paling cepat di dalam berbuat taat kepada Allah. Jadi kategori orang yang baik apabila yang pertama bagus amalnya, maksudnya bagus akalnya. Jadi dia punya pertimbangan. Kalau kita bekerja, kita punya pertimbangan. Ini kira-kira bisa celaka atau tidak. Jangan kerja kita rasa musuh. Jangan kerja kita serabak-serobot. Itu yang disebut dengan punya perencanaan, punya planning. Nah, dalam bekerja, kalau kita sebagai orang yang mempekerjakan orang lain alias mandor atau manajer
atau supervisor apakah bahasanya, konsepnya apa? Kata Nabi, utul ajiru qabla yajiba ahlukum. Utul ajiru, berikanlah itu pekerja, pesuruh, pegawaimu, qabla yajiba ahlukum, sebelum kering-keringatnya udah kita bayarnya. Jadi jangan mungkin ngantri dulu, terima gaji lama, sebelum keringatnya kering, buru-buru kita bayar. Nih bayar kamu. Maknanya ketika kita mempekerjakan orang, kita hargai tenaga orang. Jangan orang kita suruh gajinya nggak jelas. Sampai kapan saya kerja? Sudah kerja aja, tenang aja gaji, tenang aja gajinya, tenang aja. Begitu selesai ditinggal, kabur komandornya. Jadi saya kalau di kulit bangunan gitu, kerja udah selesai, kabur. Ya. Prinsip kita dalam usaha Islam lewat pesan Nabi kita Muhammad SAW. Kita berani menyuruh orang bekerja sebelum dia minta gajinya, maka kita berikan dulu dia sebelum keringatnya kita bayar. Yang kerja juga harus profesional. Kalau jam masuk kerja jam 8, pulang jam 4, ya harus profesional. Yang terjadi di lapangan biasanya kerja jam 8, datang setengah 9, belum lama dulu ngobrol lagi, setengah 10 baru masuk kerja. Nanti akhirnya kan jam 4, setengah 4 udah cuci tangan, beres-beres. Ini bukan cara kerja orang Islam. Kalau kita disuruh untuk memberikan gaji pegawai sebelum kering-keringatnya, maka si pegawai bekerja sesuai perjanjiannya, sesuai aturannya. Ini cara kerja orang Islam. Di samping itu, aksan akal, paling bagusnya akal. Pepatah mengatakan, jamalul rajuli fi aqlihi. Kegantengan seorang laki-laki itu bukan pada bajunya yang necis, yang rapi, tidak, pada akalnya. Wa aqlul mar'ati fi jamaliha. Seorang perempuan yang tak berakal kalau pandai menghias dirinya. Udah pakai lipstik, udah mandi rapi, kita belum kerja, istri apa bilang? Rapi, berarti bininya itu berakal. Karena apa? Pandai berhias menyenangkan suami. Kita mau kerja, udah acak-acak rambutnya, rumah kayak amal pecah. Lagi tiduran dengan remote. Itu berarti perempuan yang tidak punya akal. Kita orang laki dianggap ganteng pada apa? Pada akalnya. Kita bisa berbuat sesuatu, bisa ini, bisa itu, akal kita. Kata orang, ini bapak ini orangnya pendek, jelek, tapi apa? Akalnya cerdas. Gimana kalau cerdas? Ya. Orang ini kalau kerja lincah banget. Orang-orang baru dapat berapa kubik, dia udah 10 kubik. Lincah. Bagaimana caranya? Dia punya kiat, dia punya manajemen kerja begini. Orang bekerja menggunakan akal alias menggunakan ilmu, berarti laki-laki itu ya orang yang ganteng. Ya, sebaliknya perempuan dianggap itu cantik kalau pandai menghiaskan, pandai berhias dirinya. Tanda kecantikan wanita pada pandai berhias. Tanda kegantengan laki-laki ada
akalnya. Jangan dibalik, laki-laki pandai dandan. Salah. Dandan ini cuci muka, membersih muka, itu lain semuanya. Nah, itu kerjaan perempuan. Bagaimana kulit biar halus. Wah. Bagaimana Pak? Biar semata bisa lentik. Itu maksudnya perempuan. Laki-laki bukan itu wilayah kerjanya. Nah, ininya. Tapi walaupun akal, maka ada istilah. Laki-laki itu pandai ngakalin. Kalau seorang wanita bisa menahan 100 nafsunya, kita kan akalnya 100 ya. Perempuan nafsunya 100, tapi perempuan bisa ya. Kalau laki-laki nggak bisa, karena ini ya, laki-laki menggunakan akal, maka pinter kalau punya akal ya. Ada di Cianjur, ada sebenarnya ya, di Sumedang ada, di Kulit Kambang ada, di mana aja ada. Akalnya kemana? Meeting. Mas, pulang meeting sekarang, meeting di pos 3. Dia ngomong lagi, mas pulang ini, oh ini kita workshop 3 hari ke Bali. Nggak taunya lampir dia, kemana? Bojong Berung lah, kemana lah ada. Akalnya kadang-kadang suka ngakalin. Ini yang nggak boleh. Wa aurok, dan paling waroknya min maharimillah, dari hal-hal yang diharamkan Allah. Ini tanda orang apa? Bagus amalannya, bagus perbuatannya. Wah, ini haram. Kalau saya kerja sering saya kurangin jam kerja saya, berarti saya itu melakukan perbuatan haram, merugikan atasan saya. Gaji pengen full, kerjanya asal nggak boleh. Ini cara kerja orang Islam. Dan tidak pernah dalam bekerja itu, karena dia tahu ini haram, dia menjaga diri yang haram. Kalau dia menemukan uang di luar gaji yang dia terima, di situ ada unsur untuk tutup mulut, ada unsur untuk manipulasi, ada unsur bagi sama korupsi berjamaah, dia tolak mahal. Karena dia warok, nggak mau yang haram-haram, dia nggak terima. Karena apa? Di sini sudah bercampur perbuatan haram, manipulasi orang, nipu orang, rekayasa, itu haram. Orang sering bilang, alah, soal ya, yang haram susah, yang halal gitu. Itu sebenarnya ajaran dari setan. Sehingga orang terjebak pengen makan yang haram. Padahal dalam kaidah, makanan yang haram fakhrujuhu ila haram. Kalau yang kita dapat dengan cara haram, ntar tuh keluar juga ke cara yang haram. Lihat rampok ataupun begal dapat motor, ya. Terus dijual, duitnya apa? Buat haram juga, mabok, ke prostitusi. Selalu itu. Kalau datangnya sumbernya dari yang haram, keluarnya pun haram juga. Tuh. Kalau istilah yang lain, ya, kalau inputnya haram, outputnya juga haram. Gitu. Ini cara kerja kita orang Islam. Maka kita di sini dituntut Pak, kalau ingin bagus amalnya, warok dari yang haram. Nah kemudian wa as'u fi ta'atillah, dan ketika untuk ibadah dia orang yang pertama kali bersegera diri.
Ya Allah, kalau ada orang kaya nyumbang 1 juta itu biasa, duitnya banyak. Tapi kalau orang miskin, di atas kepada kemiskinannya, dia nyumbang segitu 1 juta, ini yang luar biasa perjuangan. Maka pahalanya pahala melawan hawa nafsu dia yang sayang, dan pahala dia sedekah orang miskin 2 pahala. Jadi dinilainya dari perjuangan dia melawan hawa nafsu, melawan rasa pelit, melawan rasa sayang, dia keluarin juga. Kemudian wasul ibadah, dia cepat-cepat untuk ibadah. Ini tanda-tanda kita amalan soleh. Asal amalan adalah orang yang lebih segera kepada Allah. Nah, hadir Allah, di dalam bekerja itulah kita tidak boleh mengeksploitasi, dilarang kita untuk mempekerjakan orang lain dengan cara merugikan orang itu tanpa ada kejelasan dalam bayaran, dalam gajinya. Sebelum kerja kita harus transaksi, berapa hari jamnya. Jangan istilahnya kerja itu tergantung saya, nggak boleh. Bagi berapa kerja aja gampang terus gampang, jangan, nggak boleh. Orang bekerja kecuali kalau sifatnya membantu lillahi ta'ala, itu nggak ada batasan-batasannya. Rasulullah pernah bertanya, atadruna namu ismi ummati. Sahabatku, kau tahu siapa sih umatku yang bangkrut? Umatku siapa yang naik habis, pahalanya banyak di dunia, habis bangkrut di hari kiamat. Kata sahabat, yang namanya naik bangkrut di antara kita ini, man la dirham wala mata, orang yang nggak punya uang, nggak punya barang, kere dia, itu bangkrut. Kata Nabi, bukan itu yang bangkrut. Orang yang bangkrut besok hari kiamat dari umatku, mereka datang membawa pahala sholat, zakat, puasa. Sholatnya banyak, sholat ini, sholat itu, sholat ini, banyak pahala. Apalagi pahala zakat, zakat mal, zakat profesi, zakat ini banyak di mana. Apalagi puasa wajib, puasa sunnah, Senin Kamis, puasa puasa Daud, Ayyamul Bid, puasa itu semuanya dikerjain. Walhasil menurut kacamata orang banyak, orang ini pahalanya banyak. Tapi benar Nabi, ini orang bangkrut besok hari kiamat. Bingung kok bangkrut. Kenapa bangkrut? Orang ini waktu di dunia memang dia ibadah banyak. Dalam sisi lain pernah menuduh bahwa berpahala, wasyatamanya, nuduh orang, mencaci orang, mata-matain orang, hidupnya. Apalagi mengalirkan darah orang alias membunuh tanpa hak. Apalagi orang ini kerjaannya udah membunuh kerjaannya, kemudian sudah mencaci orang, sudah menghina orang. Pada hari kiamat di hadapan Allah, itu orang yang zolimi mengadu pada Allah. Ya Allah, saya mau ngadu. Orang itu amalnya banyak,
cuma di dunia dia punya sangkutan sama saya, hutang piutang, saya tagih, les lagi, melintir lagi. Ini lagi tanah saya dijual sama dia, tanah saya dijual. Apalagi barang-barang saya dijual, udah jual lagi, karena dia pinter manipulasi surat-surat, karena dia ada di lingkaran kekuasaan. Akhirnya yang tadi miskin kerek kalah. Biarlah tanah saya jual, besok hari kiamat saya tagih. Biarlah hutang saya dibayar, besok hari kiamat saya tagih. Benar hari kiamat, kata Allah. Ini yang dizolimi, berikan semua pahala sholat orang itu, sholatnya kasih dia pahala sholatnya yang dizolimi. Ini pahala sedekah kasih orang ini, pahala puasa kasih orang ini. Ya Allah, udah pahalanya banyak, ditransfer, dipindahin ke orang yang dizolimi di dunia. Begitu dizolimi, kata orang ini, masih banyak ya Allah, dia zolim saya masih banyak. Baik kalau gitu, seluruh dosa orang itu pindahkan nih. Kalau ini yang dizolimi ini, puter balikin ke dia. Tadi udah soleh, banyak pahalanya, kebaikan diambil, pahalanya diambil. Begitu tekor kurang, dosa orang ini dipindahkan ke dia, ditransfer. Fakuzin dia tetangkan dia. Ya. Setelah habis ternyata kebaikannya habis. Minus bukan surplus, kebaikannya habis. Summa turiha finnar, dilempar ke neraka. Hadis sahih. Lemparin. Padahal tadi apa? Udah pede masuk kan? Udah pede dia. Surga nih, pamal saya banyak, begini banyak. Ada orang yang zalim. Ini hati-hati dalam hidup ini. Hati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai ada orang yang kita paksa kerja, kita zolimi, kita bayar. Jangan sampai ada sejengkal tanah orang kita ambil. Sejengkal ke dalamnya berapa meter ke dalamnya? Berapa sejengkal sini? Dalamnya berapa meter? Gitu. Siapa orang yang mengambil satu jengkal tanah orang, besok hari kiamat digantungkan itu 7 lapis tanah Allah ya. Sejengkal, dalamnya berapa? Semeter, dalamnya berapa meter? Ini beratnya. Kalau orang tahu begitu berat tanggung jawab di hari kiamat, maka zolim ada 3. Ada zolim kepada diri sendiri, itu dia minta ampun kepada Allah, antara dia dengan Allah. Astagfirullah ya Allah, saya zolim, saya ini zolim kepada dia dengan Allah. Cara menghapuskannya, mohon ampun langsung kepada Allah. Yang kedua, zolim kepada orang lain. Ini yang berat kepada orang lain. Allah akan mau mengampuni kalau orang lain yang dizolimi sudah memaafkan. Baru Allah ampuni. Kalau zolim dia tadi terhadap Allah, tadi melanggar perintah Allah, maaf pada Allah. Kalau yang pada manusia ini berat. Saya pernah pakai sendal orang, begitu pulang lapangan, sendal hilang. Saya sumpahin yang sendal saya ini. Sumpahin. Besok hari kiamat saya minta sendal saya yang baru. Dia. Di rumah kalau ada kita kembalikan, ini bukan sendal saya kembalikan. Saya takut soalnya dari kiamat, terus saya rajin ke musola, habis nanti pahala saya sepulang indah. Orang yang nggak ada taruh di itu tuh, siapa tahu nanti dia ngambil lagi. Takut nanti hari kiamat diminta sampai sendal, kita udah rajin taklim, rajin ngaji, habis gara-gara sendal jepit, malah kita habis. Ini 3 zolim pada diri sendiri. Itu kita harus ada perubahan dalam diri kita. Ya.
Ini 3 zalim. Allah. Oleh karena itu, sebelum saya akhiri, kepada jamaah yang mau bertanya tentang kaitan ayat ini, bersilakan. Yang mau tanya silakan. Ya. Itu kayak yayasan vendor untuk kerja, terus kayak sekarang itu perjanjian kontraknya 1 tahun, tiba-tiba putus kontrak secara tiba-tiba tanpa ada permasalahan atau kesalahan dari si pekerja, itu masuk ke kategori zalim sama pekerja atau bagaimana? Ya. Apabila kita sudah menandatangani sebuah kontrak dengan berbagai macam konsekuensi, maka tidak boleh satu sama lain membatalkan tanpa ada kesepakatan bersama. Kalau dengan cara sendiri berarti arogansi, berarti zalim, tanpa ada alasan. Nah, tapi umumnya biasanya ada SP1, SP2, terakhir SP3. Ya. Kayak main bola, pertama kartu kuning 1, kartu kuning, terakhir baru disuruh keluar dari lapangan gitu. Ya. Itu zalimnya kalau langsung memutuskan tanpa ada permasalahan, sepihak namanya, itu zalim. Jadi kiamat bisa datang. Ya, yang zalim ini bukan orang Islam. Pada orang Islam menjadi bagaimana? Ya, nanti Allah yang punya pengadilan. Gitu. Ya, serahlah kepada Allah. Gitu. Yang penting kita tidak zalim, biarkan dizalimi, kita jangan zalim. Ya, gitu. Ada lagi salah? Ya. Kalau yang menzalim kita kafir, maka nanti ayat-ayat bagaimana? Iya, tadi kan saya bilang, ketika yang zalim itu ternyata apa? Non-Islam, orang-Islam bagaimana? Nanti Allah dah yang mengatur itu. Ya, kalau ada orang Islam nanti kebaikan dari enak, sudah ada hadisnya. Bagaimana kalau orang non-Islam? Ya, nanti Allah yang punya aturan. Ya. Kalau mungkin dia soalnya kan nggak ngerti pahala dosa bagi mereka. Ya, gitu. Mereka kan kalau mati pasti mau surga. Istilah surga neraka itu di orang Islam. Selain orang Islam, ya, mereka anggapannya apa? Kalau mati nanti di surga, sudah dijemput oleh si Arab di surga. Yang penting di dunia tadi enggak minta pengampunan dosa. Di kita di Islam nanti dulu ada istilah hari pembahasan. Maka ketika kita berbuat salah atau zalim, yang pertama pada manusia, buru-buru kita minta maaf. Ya, sebelum kita meninggal. Pak, saya minta maaf, udah meninggal orangnya, bagaimana? Pak, kuburan langsung kuburannya minta maaf. Ya. Caranya adalah dengan mendoakan orang yang kita zalimi. Dan kita bersedekah niat pahalanya untuk orang yang kita zalimi. Itu nanti orang yang zalimi akan ikhlas pada kita. Mohon ada lagi. Alhamdulillah. Udah nggak ngantuk ya? Kalau ngantuk stres ya. Jam 8 udah ngantuk ya. Iya. Jadi hidup di dunia ini kita tidak ada yang tidak punya dosa. Siapapun orangnya pasti punya dosa, pasti punya kesalahan, pasti punya kekhilafan, pasti pernah zalim. Ya. Kadang-kadang kita juga pernah zalim sama kucing ya. Sama kucing panggil, belum lari dikasih makan, dibohongin gitu. Kalau kucing suek banget orang ya, panggil-panggil nggak dikasih makan. Nah, untung kucing bukan manusia. Ya. Itu termasuk kita menzalimi juga. Ya. Jadi setiap manusia
pasti punya dosa dan pernah berbuat zalim. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Tadi taubatnya, kalau pada Allah menyesal pada Allah dan berusaha tidak akan mengulangi lagi. Kalau pada manusia yang dizolimi, kasih lagi, ulangin tuh, ngambil sendal, ulangin, ngambil tanah, kembalikan lagi, ambil rumah orang, kembalikan rumahnya lagi. Nah, gitu. Jadi wakil khata'in atau sebaik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Mumpung masih ada nyawa, jangan beranggapan ya, bahwa kita akan selamanya kuat salah. Kita akan selamanya dihormati orang, akan selamanya kita punya kekuasaan. Kekuasaan, pangkat, jabatan ada masanya, ada masa pensiunnya. Kalau zalim terus tagih nanti dia. Jangan sangka Allah diam saja. Wasallallahu ghaflan amma ya'malu zalimun, jangan ke Allah. Kalau sang Allah itu diam, kalau zalim nanti dibalas oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kalau kita merasa punya dosa bersalah, kita berampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada manusia, pas kita pulang kampung, datanglah ke rumah dia, mohon dimaafkan kesalahannya. Ya, setelah minta dimaafin, ya, tugas orang yang salah minta dimaafin. Mau dimaafin atau tidak, itu hak dia. Ya, tugas kita minta maaf. Mintanya apa? Maafin. Nah, tapi ganti ya. Kenapa? Sepeda yang 2 juta. Sepeda kecil olahraga 2 juta. Lu minjem punya hilang. Nah, ganti 2 juta, ganti. Nah, jadi tergantung dia mintanya apa. Sepeda ganti 2 juta untuk menembus kesalahan. Ini maknanya adalah taubat. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan iman Islam, segala perbuatan masa lalu kita yang salah, ya Allah maafkan, Allah ampuni kehilapan kita, kekeliruan kita. Mudah-mudahan orang-orang yang pernah kita zalimi membuka pintu hatinya untuk memberikan maaf kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi